Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Bab ke-8. Ad-Darsus Samin, pelajaran ke-8, yaitu tentang wasful baiti, artinya sifat-sifat yang ada pada rumah. Atau dengan kata lain, kita akan belajar tentang kata sifat. Baik, sebelumnya kita pahami dulu beberapa contoh kata sifat yang ada di sini. Yang pertama, kabirun, artinya besar. Yang kedua, shaghirun, artinya kecil. Selanjutnya, jadidun, artinya baru. Qadimun, artinya lama. Jamilatun, artinya bagus atau indah. Qabihatun, artinya jelek. Wasi'atun, artinya luas. Nadhifatun, artinya bersih. Ya, ini adalah kata-kata sifat yang biasanya mengikuti benda-benda ya, yang ada pada rumah. Baik, kita gunakan contohnya. Al-baitu kabirun, artinya rumah besar atau bisa juga diartikan rumah yang besar. Ya, al-baitu adalah kata benda, sedangkan kabirun adalah kata sifat yang mengikutinya. Jadi, kabirun adalah kata sifat yang menerangkan kondisi rumah, yaitu besar. Al-baitu kabirun, rumah besar. Yang kedua, al-hidha'u shaghirun, artinya sepatu kecil. Ya, di sini al-hidha'u adalah kata benda dan shaghirun adalah kata sifat. Selanjutnya, al-babu jadidun, artinya pintu baru. Ya, atau bisa juga diartikan pintu yang baru. Di sini al-babu adalah kata benda, sedangkan jadidun adalah kata sifat yang mengikutinya. Selanjutnya al-kursiyu qadimun. Ya, di sini al-kursiyu artinya kursi atau kata benda dan qadimun artinya lama atau usang. Baik, hal yang perlu kalian perhatikan di sini adalah kata benda ya, kemudian kata sifat harus selaras, yaitu kata laki-laki menggunakan kata sifat laki-laki. Bisa kalian lihat di sini dari yang pertama, al-baitu kabirun, rumah besar. Keduanya adalah kata benda atau kata laki-laki, yaitu al-baitu, kemudian kabirun. Nah, yang kedua adalah al-hidha'u shaghirun, sepatu kecil. Ya, baik al-hidha'u maupun shaghirun, keduanya merupakan kata laki-laki yang tidak diakhiri dengan huruf ta. Jadi, di sini poin pentingnya adalah ketika kata bendanya adalah laki-laki, maka kata sifatnya harus juga laki-laki. Nah, contoh yang selanjutnya di sini ada kata benda yang perempuan dan kata sifat yang perempuan. Ya, di sini ada az-zahratu jamilatun, bunga yang indah. Kemudian ada al-mirwahatu qabihatun, kipas angin yang jelek ya, atau bisa diartikan kipas angin jelek. Ya. Kemudian yang ketiga, as-sahatu wasi'atun, halaman yang luas. Dan yang terakhir, al-hujratu nadhifatun, yaitu kamar yang bersih. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya adalah ketika kata bendanya adalah kata perempuan, kata benda perempuan, maka kata sifat yang mengikutinya juga harus kata sifat perempuan. Begitu juga ketika kata bendanya laki-laki, seperti yang ada di halaman sebelumnya. Baik,
Itu yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan kata sifat, terutama terkait dengan benda-benda yang ada di dalam rumah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah. Ya, kali ini kita akan belajar tentang kata tanya. Ya, kalau sebelumnya kalian belajar tentang kata ganti dan kata tunjuk, sekarang kita belajar tentang kata tanya. Ya, dalam hal ini adalah kata hal yang artinya apakah. Ya, hal artinya apakah. Nah, dalam prakteknya di dalam sebuah pertanyaan, ketika ada pertanyaan apakah atau hal, kemungkinan jawabannya ada dua, yaitu na'am atau artinya ya dan la artinya tidak. Sekali lagi, ketika ada pertanyaan hal atau apakah, maka jawabannya ada dua, bisa iya atau na'am, bisa tidak atau la. Baik, kita jelaskan dulu. Pertanyaan apakah atau dalam bahasa Arab hal digunakan untuk menanyakan keterangan suatu hal dan biasanya jawabannya na'am atau la, bisa iya, bisa tidak. Ya. Jika pertanyaannya benar, jawabannya iya atau na'am. Jika tidak atau salah, jawabannya la, tergantung kondisi. Baik, contohnya di sini ada pertanyaan hal disambung dengan kata ganti dan nama orang. Ya, hal huwa Ahmad. Nah, ini adalah pertanyaan, apakah dia Ahmad? Nah, jika jawabannya betul, maka menggunakan kata na'am, huwa Ahmad. Ya, dia Ahmad. Akan tetapi jika jawabannya salah, maka dia menggunakan kata la, huwa Ali. Perbedaannya adalah jika jawabannya na'am, maka terdapat pengulangan pertanyaan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Apakah dia Ahmad? Jawabannya ya, dia Ahmad. Tetapi jika jawabannya salah, maka diganti dengan nama yang lain. Apakah dia Ahmad? Bukan, dia Ali. Ya, bisa juga dijawab tidak, dia Ali. Ya, jadi tergantung jawabannya. Jika jawabannya benar, maka dijawab sesuai pertanyaan, dan jika salah, maka diganti dengan yang lain. Bisa juga diganti dengan misalnya, hal huwa Ahmad, apakah dia Ahmad? Jawabannya la, huwa Ali, atau la, huwa Hamzah, atau la, huwa Sofyan. Ya, artinya jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan. Baik, contoh yang kedua. Ada hal di sini kemudian bertemu dengan kata benda baitun atau rumah dan kata sifat kabirun. Nah, jika disatukan halil baitu kabirun, di sini hal menjadi hali untuk memudahkan pembacaan karena disambung dengan kata al-baitu. Untuk artinya tidak mengalami perubahan, tetap sama. Halil baitu kabirun, apakah rumahnya besar? Ya, di sini hal artinya apakah, al-baitu artinya rumah, dan kabirun artinya besar. Halil baitu kabirun, apakah rumah besar, atau bisa dikatakan apakah rumahnya besar, supaya memudahkan dalam penerjemahan. Jika benar, maka dijawab, na'am, al-baitu kabirun, ya, rumahnya besar. Atau jika jawabannya salah, menggunakan la, al-baitu shaghirun. Di sini ada dua opsi jawaban. Yang pertama adalah jika benar menggunakan na'am, yang kedua jika salah menggunakan la. Yang perlu diingat, jika jawabannya benar, maka mengulangi dengan pertanyaan karena jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Namun jika salah, maka diganti dengan kata sebaliknya atau yang lain. Misalnya di sini pertanyaannya adalah apakah rumahnya besar? Jika benar dijawab ya, rumahnya besar. Tetapi jika tidak,
maka digunakan kata sebaliknya. Pertanyaannya, apakah rumahnya besar? Jika salah, jawabnya tidak, rumahnya kecil. Baik, itu tadi materi kita hari ini tentang kata sifat dan kata tanya yang kemudian dikombinasikan menjadi sebuah pertanyaan yang menggunakan kata tanya dan kata sifat. Untuk lebih jelasnya, kalian juga bisa membaca sendiri materi di buku cetak bahasa Arab kalian. Baik, semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.